Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita pada mata kuliah statistik. Semoga perjumpaan kita pada kali ini akan selalu beroleh berkah, manfaat, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan umatnya. Semoga termasuk kita semua yang hadir di ruang virtual. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan membahas tentang uji instrumen pengumpulan data. Telah kita ketahui bersama bahwa statistik itu bekerja dengan angka. Angka itu diperoleh dari sumbernya, diperoleh menggunakan alat yang namanya alat pengumpulan data atau instrumen pengumpulan data atau instrumen penelitian. Nah, alat yang kita gunakan untuk mengumpulkan data sebelum itu digunakan terlebih dahulu harus diuji agar data yang diperoleh itu valid dan reliable. Dengan instrumen penelitian ini akan sangat membantu peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan dan fokus dari penelitian yang dilakukan. Nah, uji instrumen pengumpulan data ini sangat penting karena memastikan data yang dikumpulkan itu akurat dan konsisten. Sehingga hasil penelitian akan menjadi valid dan reliable. Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa alat yang kita gunakan itu dapat mengukur hal-hal yang seharusnya diukur. Mengukur yang seharusnya diukur tepat, tepat, dan memberikan hasil yang sama jika diulang dalam kondisi yang sama atau reliabilitas atau tetap. Jadi kalau valid itu tepat, reliable itu tetap, tidak tidak berubah, konsisten, istiqomah. Tanpa uji ini, data penelitian yang kita peroleh, yang kita gunakan bisa bias dan kesimpulan yang diambil bisa tidak dapat dipercaya. Nah, uji ini dilakukan untuk mengukur alat ukur yang digunakan, apakah valid atau tidak, reliable atau tidak. Karena dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable dalam pengumpulan data, maka yang diharapkan hasil penelitian juga akan menjadi valid dan reliable. Beberapa alasan yang menjadi penyebab mengapa uji instrumen pengumpulan data ini sangat penting dalam sebuah penelitian adalah yang pertama, uji ini menjamin keakuratan dan konsistensi dari data. Uji validitas memastikan instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan uji reliabilitas itu memastikan instrumen memberikan hasil yang konsisten setiap kali digunakan. Seperti kamera. Jadi kalau digunakan untuk mengambil gambar atau memfoto orang yang gemuk, hasilnya tetap gemuk. Orangnya gemuk, gambarnya gemuk. Itu tepat. Kemudian tetap
digunakan untuk moto si A yang gemuk hasilnya gemuk, kemudian untuk moto yang kurus, yang di saat untuk si A gemuk, untuk si B juga tetap hasilnya gemuk. Kalau digunakan untuk si A gambarnya gemuk, kemudian si B yang gemuk hasilnya kurus, maka itu tidak konsisten, tidak reliable. Oke, yang kedua, untuk menghasilkan penelitian yang dapat dipercaya. Data yang valid dan reliable menghasilkan temuan penelitian yang meyakinkan dan kredibel. Sehingga membuat hasil penelitian yang dilakukan itu dapat diandalkan. Dan yang ketiga adalah untuk menghindari bias. Uji coba ini dilakukan membantu meminimalkan kesalahan dan bias dalam pengumpulan data. Sehingga aku tadi ini alasan yang berikutnya adalah menghindari bias. Jadi untuk membantu meminimalkan kesalahan dan bias dalam pengumpulan data, maka dilakukan uji coba ini. Sehingga data yang dihasilkan lebih mencerminkan realitas yang terjadi, lebih objektif. Berikutnya, mengapa penting? Ya, untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat, lebih baik. Hasil penelitian berdasarkan data yang valid dan reliable dapat menjadi dasar yang kokoh untuk pengambilan keputusan yang signifikan. Jika datanya salah, maka keputusan yang diambil juga akan ikut salah. Jadi data harus benar-benar valid, reliable, dapat dipercaya, objektif. Kemudian alasan berikutnya adalah untuk memenuhi standar publikasi. Banyak jurnal ilmiah mensyaratkan bukti validitas dan reliabilitasnya. Hal ini untuk memastikan kualitas dan keandalan penelitian yang dilakukan sebelum diterbitkan. Jadi, jangan sampai sudah diterbitkan ternyata tidak valid dan reliable. Makanya dilakukan uji coba instrumen. Nah, untuk pengumpulan data penelitian, ya, kan? Jadi ada yang alamiah. Jadi kalau itu ke kelas, ya, langsung di kelas itulah apa adanya, atau yang di laboratorium melalui percobaan, ya, kan? Dan lain-lain. Kemudian teknik yang digunakan, ya, ada observasi, interview, kuesioner, dokumentasi, tes. Ya. Untuk teknik tes, ya, bentuk instrumennya adalah lembar soal. Lembar soal ini kemudian dikoreksi, dicocokkan dengan kunci jawaban. Hitung berapa yang benar, berapa yang salah, kemudian hitung nilai untuk masing-masing subjeknya. Kemudian angket, nah, daftar pertanyaan, instrumen atau alatnya. Untuk angket, hasilnya bisa ya skor jawaban seperti di tes atau deskripsi jawaban berbentuk uraian untuk angket yang terbuka. Kemudian ada teknik observasi. Di sini yang dipakai adalah pedoman observasi. Jadi apa-apa yang harus diobservasi, apa yang dilihat itu sudah ditentukan. Kemudian wawancara. Wawancara alatnya ya pertama pedoman wawancaranya. Kalau itu direkam ya alat rekamnya. Kalau di videoin ya alat videonya apa. Kemudian kalau tanpa alat perekam ya berarti harus disiapkan lembar catatan. Kemudian dokumentasi, ya,
Yang dibutuhkan adalah pedoman dokumentasi. Nah, alat-alat pengumpulan data ini yang mau dipakai, sebelum itu disebarkan, sebelum itu digunakan, harus diuji terlebih dahulu. Sama seperti ketika kita masakan, membuat sayur. Jadi sebelum sayur itu dihidangkan, kan dicicipi terlebih dahulu. Apakah kurang asin, apa kurang manis. Kalau kurang asin berarti ya diperbaiki, ditambahi garam. Kurang manis ya tambahi kurang. Nah, uji instrumen pengumpulan data untuk yang pengumpulan data kuantitatif karena kita di statistik ya. Uji instrumen pengumpulan datanya untuk tes ya, itu ada tingkat kesukaran soal, kemudian daya pembeda soal, validitas item soal, dan reliabilitas tes. Kemudian untuk angket tidak perlu dihitung tingkat kesukaran, daya pembeda, dan validitasnya. Cukup dihitung reliabilitas. Mengapa? Karena angket itu hmm, tidak menyatakan ya seberapa benar atau seberapa salahnya. Jadi hanya pendapat beda dengan tes. Tes itu mengukur kemampuannya. Nah, untuk pertemuan pertama ini yang akan kita bahas adalah tentang analisis kesukaran soal. Ini untuk pengumpulan data yang kualitatif. Nah, nanti penjelasan lebih detail tentang teknik dan instrumen pengumpulan data akan dibahas di mata kuliah tersendiri, yaitu di mata kuliah metodologi penelitian, baik untuk yang kuantitatif maupun kualitatif. Sekarang ke analisis tingkat kesukaran soal. Apa itu analisis tingkat kesukaran soal? Yaitu untuk mengetahui seberapa mudah atau seberapa sulit soal itu. Jadi kalau soal itu kan ada yang soal sulit, soal sedang, soal mudah. Biasanya sudah ditentukan proporsinya. Berapa persen yang sulit, berapa persen yang sedang, berapa persen yang mudah. Atau soal dikelompokkan menjadi sangat sulit, sulit, sedang, mudah, sangat mudah. Ya kan? Bisa tiga atau lima. Di sini tidak menghitung benar atau salahnya soal itu. Ya kan? Jadi disesuaikan dengan proporsi yang telah disepakati antara mahasiswa dan pembimbing di proposalnya. Ya, mau berapa persen? Misal 50% soal yang kategori sedang, 30% soal yang mudah, 20% soal yang sulit. Nah, jadi kalau ternyata setelah kita hitung soal sulitnya lebih dari 20%, berarti kan harus dikurangi. Harus dikurangi. Jadi maksimal 20%. Nah, rumusnya untuk tingkat kesukaran soal adalah jawaban benar dibagi banyak siswa, jawaban benar dibagi dengan banyak siswa yang mengikuti tes. Kemudian hasilnya itu diinterpretasikan. Jadi, kalau hasilnya 0,00 sampai 0,29, soal itu masuk kategori sulit atau sukar. Kalau di antara 0,30 sampai 0,69 itu masuk kategori sedang. Kalau hasilnya 0,70 sampai 1,00 itu masuk kategori mudah. Atau kalau dibuat kategori yang 5 kategori, ya bisa juga dibuat 5 kategori. Nah, seperti ini. Ini kalau yang 5 kategori. Jadi 0,00 sampai 0,20 sangat sukar, 0,21 sampai 0,40 sukar, 0,41 sampai 0,60 sedang, 0,61 sampai 0,80 mudah, 0,81 sampai 1,00 sangat mudah. Nah,
Contoh perhitungannya seperti ini. Jadi kita mengoreksi lembar jawab dari siswa. Di sini siswa AA soal nomor satu jawabannya salah. Ya. 0 itu salah, kalau satu benar. Salah diberi skor 0, satu benar diberi skor 1. Ya. AA, siswa AA soal nomor satu salah, nomor dua benar, nomor tiga benar, nomor empat benar, nomor lima salah, nomor enam benar, nomor tujuh salah, dan seterusnya. Nah, kemudian dihitung. Ya. Jadi kita ngitungnya bukan per siswa, tapi per soal. Soal nomor satu, berapa yang menjawab benar? Ada satu, dua, ya kan? Ada dua siswa yang menjawab benar. Siswa yang mengikuti ada 10. Ya kan? 2 dibagi 10. Ketemu 0,2. 0,20. Nah, sekarang lihat 0,20 itu masuknya kemana? Ya. Kalau pakai yang interpretasi 3 kategori, 0,20 masuk kategori sukar. Kalau pakai interpretasi yang 5, 0,20 0,20 masuk ke kategori sangat sukar. Berikutnya, untuk soal nomor 2. Nah, ini ya. Ini ini kalau soalnya berbentuk uraian, ya, bukan pilihan ganda. Kalau yang nomor satu, tiga, dan seterusnya itu pilihan ganda. Benar, salah. Ya. Jawabannya benar, salah, objektif. Kalau yang nomor 2, ini sifatnya uraian, subjektif. Ya. Jadi, jawaban benar 3, tanggal setengah benar 2, jawaban banyak salahnya 1, ya, tidak menjawab 0. Untuk yang begini, ya, tetap dihitung berapa skor benarnya. Dijumlahkan, ya kan ada 20. Nah, di sini ada angka 30. Dari mana 30? 30 ini adalah jumlah skor maksimal. Jika, ya, maksudnya, jika semua siswa menjawab benar, itu skornya 3, 3, 3, 3, 3 semua. Kalau dijumlahkan, 30. Ya. 20 ini jumlah skornya, 30 ini skor idealnya jika semua siswa menjawab benar. Berapa proporsinya? 20 dibagi 30. Ketemu 0,67. 0,67 masuk ke mana? Di kategori 3 masuk ke kategori atau kelompok soal sedang. Kalau di kategori yang 5, 0,67 masuk ke kategori mudah. Tinggal mana yang mau dipakai, mau 3 kategori atau 5 kategori. Tergantung nanti kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen pembimbingnya waktu bimbingan, mana yang mau dipakai. Cuman kebanyakan yang dipakai adalah yang 3 kategori. Dan seterusnya. Sehingga bisa diketahui ya kan, soal nomor satu sukar, nomor 2 sedang, nomor 3 sedang, soal nomor 4 sedang, soal nomor 9 sukar, soal nomor 10 mudah. Ini. Nah, kalau sudah begini, ya, ini bukan berarti soal itu diterima atau ditolak, atau dipakai atau tidak dipakai. Ya kan? Kita lihat proporsi yang dipakainya. Misal, disepakati di proposalnya untuk soal mudah, sedang, sukar, itu perbandingannya 30% soal mudah, 50% soal sedang, dan 20% soal sulit atau sukar. Atau dibuat begini,
15% soal mudah, 70% soal sedang, 15% soal sukar. Kalau yang misalnya kita pakai 15, 70, 15, ya kan? Kita lihat di sini yang sukar ada berapa? Satu, dua, tiga, ya kan? Tiga. Yang sukar ada tiga, yang sedang ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Yang sedang ada enam. Kemudian yang mudah ada satu. Sekarang ini berapa persen? Ya, dibagi 10 dikali 100%. Sama dengan 30%. Untuk yang sukar. Untuk yang sedang 66 bagi 10 dikali 100% sama dengan 60%. Itu soal yang mudah. Hanya ada satu per 10 dikali 100%. Hasilnya 10%. Nah, lihat. Yang mau kita pakai adalah proporsi 15, 70, 15. Ya. Berarti yang sukar, ini kan 30. Berarti lebih. Harus dikurangi. Ya. Ya, jadi ada satu atau dua soal yang semula sulit diganti dengan soal yang kategori mudah. Eh, ini 60 kurang satu soal. Yang 10 ya oke lah. Misalkan. Jadi ini yang mudah maksimal 15%, sedang maksimal 70, sukar maksimal 15. Nah, untuk proporsi ini ya tergantung ketentuan. Ketentuan yang disepakati. Kalau di sekolah tergantung ketentuan atau edaran yang dibuat dari sekolah atau dari kementerian atau dari dinas terkait. Ini untuk perhitungan kalau kita menghitungnya secara manual. Berikutnya, kalau kita menghitungnya menggunakan SPSS, ya, kita menghitung menggunakan SPSS, pertama kita buat variabelnya. Ya. Setelah dibuka aplikasi SPSS-nya, kita buat variabelnya. Jadi variabelnya itu ada variabel nama, ya kan? Nama siswa, kemudian soal, soal satu, soal 2, soal 3, soal 4, sampai soal 10, dan variabel jumlah. Kalau soalnya itu ada 20, berarti ya sampai soal 20. Nah, kalau sudah, ya, diklik data view, diinputkan datanya satu persatu. Ya, ini adalah data data hasil kita mengoreksi lembar jawab siswa. Ya. Jadi untuk siswa A soal nomor satu salah, nomor dua benar, nomor tiga salah, nomor empat salah, nomor lima benar, dan seterusnya. Ya. Kalau ini jumlah di variabel jumlah ini adalah jumlah per siswa. Ya. Kalau tadi di manual yang kita hitung adalah jumlah per soal. Di SPSS ini yang jumlah per soal tidak perlu dihitung. Ya. Nah, langkahnya ya setelah data diinput semua seperti ini, ya, langkahnya analyze, descriptive statistik, frekuensi, ya, variabel soal, ya, soal 1 sampai soal 10 pindahkan semua ke kotak variabel. Kalau sudah, klik statistik. Ya. Nah, di central tendency kita klik mean, nilai rata-rata. Ini yang kita pakai. Kemudian klik continue. Setelah itu
Oke, muncul output seperti ini. Ya. Soal nomor satu, nilai rata-rata 0,60. Soal nomor 2 nilai rata-rata 0,5. Soal nomor 3 nilai rata-rata atau proporsinya 0,5. Soal nomor 4 nilai rata-ratanya atau proporsinya 0,3. Nah, tinggal diberi interpretasi. Kalau 0,60 itu masuk kategori mana? Untuk kita pakai kategori tiga kategori 0,6 masuk ke sedang, 0,5 masuk ke kategori sedang. Terus 0,3 soal nomor 4 ya, proporsinya 0,3 masuk ke kategori sedang. Terus soal nomor berapa? Nomor 7, nomor 5 ya sama 0,4 ya, masuk kategori sedang. Nah, perhatikan di sini untuk min hanya tertulis koma 60. Ini artinya di depan koma ada angka 0 ya, 0, 0,60, 0,50, 0,50, 0,30 dan seterusnya sampai 0,40. Kalau ada komanya berarti di depan koma itu ada angka angka 0. Oke, itu pembahasan kita untuk analisis butir soal ya. Insya Allah nanti di pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang daya pembeda soal, yaitu kemampuan soal membedakan atau memisahkan antara siswa yang pandai dan siswa yang tidak pandai. Jadi soal yang baik itu seharusnya bisa dijawab oleh siswa yang pandai dan tidak bisa dijawab oleh siswa yang tidak pandai. Kalau terjadi sebaliknya, siswa yang pandai tidak bisa menjawab, siswa yang tidak pandai kok bisa menjawab, berarti soal itu jelek. Jadi soal itu adalah saringan, penyaring. Itu insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Oke, sampai di sini. Mari kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan bersama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.